Oke, jadi ceritanya kemarin saya nyoba nyari-nyari mantan flagship di marketplace Facebook ya, yaitu mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia XZ2. Di sini saya nyoba nyari yang harganya paling murah. Saya menemukan Sony Xperia XZ2 ya, jadi saya sengaja nyarinya Sony Xperia XZ2. Dan ini adalah hasil buruan saya, yaitu Sony Xperia XZ2. Di marketplace Facebook sekarang harganya sudah mulai turun ya. Saya dapatkan dengan harga cuma 550 ribuan. Untuk harga awalnya 600 ribuan, tapi saya coba nego ya, kenanya cuma 550 ribuan. Jadi menurut aku sih ini masih cukup worth it ya di tahun ini, dengan kondisi bodi yang menurut aku masih cukup mulus untuk sekelas HP keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu. Di bagian bodi atau bezelnya, bagian kanan, kiri, atas, bawah ini menurut aku masih cukup mulus. Paling ada beberapa lecet sedikit lah ya, karena pemakaian sudah cukup lama. Dan di bagian belakang pun ini masih cukup mulus. Di bagian depan pun ini masih cukup mulus ya, atau bisa dibilang mulus. Dan LCD nya pun ini kelihatannya sih ori, bukan LCD KW ataupun HP yang sudah bongkaran. Tapi minusnya HP ini cuma bisa WiFi only ya, jadi tidak bisa all operator atau tidak bisa menggunakan kartu apapun di Indonesia, karena HP ini HP Jepang dan HP ini keluaran dari SoftBank. Nantinya HP ini saya akan jadikan sebagai HP gaming buat bermain game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Clash Royale, dan game-game lainnya. Nanti saya akan share juga permainan yang saya sukai atau test game lah, seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan game-game lainnya. Untuk fiturnya tentu HP ini cukup lengkap ya, karena ini HP mantan flagship, tentu sudah pasti ada NFC-nya. Kita tinggal aktifin saja NFC-nya dan kita bisa menggunakan buat cek e-tol, cek keaslian dari KTP, cek keaslian dari SIM kita. Kita tinggal tempelin saja di bagian NFC-nya. Kalau SIM kita asli, otomatis HP-nya akan merespon di bagian NFC-nya. Terus HP ini juga sudah mendukung fitur wireless charging ya, karena HP ini sudah mendukung wireless charging. Tentu tidak semua mantan flagship ada wireless chargingnya, tapi di Sony Xperia XZ2 ini sudah ada fitur wireless chargingnya. Dan ini sangat enak sekali buat pengecasan ya, meski rada panas saat mengisi menggunakan wireless charging. Untuk spesifikasinya pasti teman-teman sudah pada tahu lah ya, pengguna Sony Xperia XZ2, yaitu menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845, RAM 4GB dan internal 64GB. Tentu menurut aku masih cukup lah di tahun 2023 ini. Untuk skor Antutunya juga masih cukup tinggi, yaitu 453 ribuan. Jadi menurut aku masih cukup tinggi lah di tahun ini, dan masih cukup worth it buat aktivitas sehari-hari. Buat ngegame ringan pun HP ini masih worth it menurut aku di tahun ini. Dengan harga 500 ribuan atau sekitar 700 ribuan lah, kita sudah mendapatkan mantan flagship yang banyak fiturnya, dan secara performa juga masih cukup ngebut ya. Buat sosial media seperti membuka Facebook juga masih sangat lancar sekali di Sony Xperia XZ2 ini. Buat membuka TikTok atau buat YouTuber, HP ini menurut aku masih worth it ya. Dijadikan HP kedua pun HP ini menurut aku masih worth it, karena HP ini ya WiFi only lah, bukan all operator. Jadi cocoknya dijadikan HP kedua, bukan dijadikan HP utama. Untuk kebutuhan kamera, HP ini juga menurutku masih bisa diandalkan ya, dengan membawa kamera beresolusi 19 megapiksel. Tentu gambarnya menurut aku masih cukup bagus dan masih bisa bersaing di tahun ini dengan HP keluaran baru di harga sekitar 2 jutaan. Untuk versi Androidnya, HP ini berjalan di Android 9 dan mungkin tidak akan dapat update lagi ya, karena ini mungkin updatean terakhir di Sony Xperia XZ2 ini. Pengalaman saya saat menggunakan Sony Xperia XZ2 ini di tahun ini menurut aku masih cukup worth it ya, buat dijadikan HP kedua.
buat kebutuhan sosial media, HP ini juga menurut aku masih cukup nyaman. Buat dipegang pun HP ini menurut aku juga cukup nyaman ya, karena belakangnya rada gelembung seperti bantal, jadi dipegangan itu cukup nyaman lah menurut aku. Bagi teman-teman yang pengen beli Sony Xperia XZ2 di tahun ini, pertama cek dulu di bagian layarnya ya, apakah layarnya itu waras, tidak ada ghost touch atau tidak ada penyakit lainnya. Terus cek dulu di bagian baterainya ya di Sony Xperia XZ2 ini. Tentunya baterainya di tahun ini mungkin sudah turun drastis ya, seperti ini cuma 2500 mAh. Tapi menurut aku sih masih cukup irit ya, masih bisa bertahan sekitar 3-3,5 jam. Jadi menurut aku sih masih bisa dibilang cukup irit lah, tidak terlalu boros-boros banget di tahun ini. HP ini juga sudah mendukung sensor fingerprint, tapi fingerprintnya itu tidak seperti HP Sony pada umumnya. Kalau Sony pada umumnya kan adanya di pinggir, tapi HP ini ada di bagian belakang. Tapi ini terletak di tengah ya, jadi kurang nyaman untuk fingerprintnya. Tapi meski terletak di tengah, tapi fingerprintnya menurut aku cukup responsif dan cukup akurat untuk fingerprintnya. Ada beberapa kekurangan di HP ini, tapi menurut aku sih tidak terlalu fatal ya. Contohnya seperti baterai yang performanya sudah mulai menurun. Terus untuk sinyalnya HP ini tidak bisa all operator dan cuma bisa WiFi only. Terus untuk bodi belakangnya yang rada gelembung ya, jadi kalau ditaruh itu di meja rada gelidik-gelidik lah. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kurang suka untuk bodinya. Terus HP ini juga rada gampang panas ya, contohnya seperti saat kita menggunakan kamera dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk bermain sosial media pun HP ini kadang rada panas ya dibandingkan HP-HP keluaran terbaru. Jadi ini beberapa kekurangan di Sony Xperia XZ2 ini di tahun ini. Bagi teman-teman yang pengen beli ya dipertimbangkan lah tentang sinyalnya, tentang baterainya, dan tentang performanya. Kalau menurut aku sih HP ini masih cukup worth it buat dijadikan HP kedua, karena performanya juga masih cukup ngebut. Oke, terima kasih, mantul.